Bagaimana dengan penjelasan tentang determinan ordo 3x3? Sudah paham? Baiklah, kita akan membahas kembali mengenai inverse matrix, yaitu ordo 2x2. Sebelum kita masuk ke inverse yang ordo 2x2, Bunda akan pahami dulu jika A dan B adalah sebuah matriks di mana A kali B itu akan sama dengan B kali A, itu menghasilkan I atau matriks identitas. Maka di sini kamu harus pahami A adalah inverse dari B. B inverse. Dan juga sama dengan B adalah inverse dari A atau A inverse. Artinya apa? Jika matriks dikalikan dengan inverse-nya, itu akan menghasilkan sebuah matriks identitas. Tentang dua matriks A kali B yang saling inverse, perhatikan contoh berikut ya. Diketahui matriks A yaitu elemennya 3, 1, 5, 2 dan matriks B elemennya 2, min 1, min 5, 3. A kali B. Berarti di sini kita punya 3, 1, 5, 2 dikalikan dengan 2, min 1, min 5, 3. Tentunya kamu masih ingat bagaimana cara mengoperasikan perkalian dari matriks. Kita siapkan baris, kita siapkan kolom. Baris pertama 3 kali 2 ditambah dengan 1 kali min 5. 3 kali 2 6 ditambah 1 kali min 5, min 5. Baris pertama kolom kedua 3 kalikan min 1 ditambah 1 kali 3. Maka di sini kita punya min 3 ditambah 3. Berikutnya juga sama, baris kedua kolom pertama 5 kali 2 ditambah 2 kali min 5. 10 dikurang 10. Berikutnya 5 kali min 1 ditambah 2 kali 3. Min 5 ditambah 6. Maka A kali B itu bernilai 1, 0, 0, 1. Dan ini kita sebut sebagai matriks identitas. Selanjutnya kita balik. Jika B kali A, maka 2 min 5 min 1 3. Kita kalikan dengan 3, 1, 5, 2. Langkahnya sama. Bulat yakin kamu sudah semakin cepat. Di sini kita langsung saja bahwa kita punya baris, kita punya kolom 2 kali 3 ditambah min 1 kali 5, maka nilainya adalah 6 kurang 5. 2 kali 1 ditambah min 1 kali 2 yaitu 2 kurang 2. Min 5 kali 3 ditambah 3 kali 5, min 15. Oke, di sini min 15 ditambah 15. Selanjutnya min 5 kali 1 ditambah 3 kali 2, min 5 ditambah 6. Maka hasil yang kita peroleh yaitu 1, 0, 0, 1. Karena kedua matriks saling inverse, maka A dan B itu sama-sama boleh kamu katakan A inverse dari matriks B dan B adalah inverse dari matriks A. Karena kedua matriks jika dikalikan itu menghasilkan matriks identitas. Paham ya? Artinya apa? Sama seperti di penjumlahan. Jika 1 ditambah dengan lawannya yaitu negatif 1, kamu menghasilkan 0.
Jika di perkalian kamu juga punya identitas. Jika berapapun dikalikan dengan bilangan 1, hasilnya dirinya sendiri. Maka 1 disebut sebagai identitas. Baiklah, sudah paham tentang saling inverse? Kita akan masuk tentang inverse matriks ordo 2 kali 2 yang rumusnya adalah jika A adalah matriks ABCD yang berukuran 2 kali 2, inverse dari sebuah matriks A itu ditulis adalah A inverse itu sama dengan 1 dibagi determinan A dikali dengan A join dari matriks A, di mana A join dari matriks A yaitu D A. Artinya apa? Posisi A dan D itu bertukar tempat, di mana elemen B dan C itu diberi tanda negatif. Perhatikan di sini, jika 1 per determinan A, artinya apa? Sebuah pembagian tidak boleh dengan 0. Jika determinan matriks bernilai 0, maka matriks tersebut tidak mempunyai inverse. Dan matriks yang berdeterminan 0, kamu akan menyebutnya sebagai matriks singular. Dan matriks yang determinannya tidak sama dengan 0, kamu akan menyebutnya sebagai matriks non singular. Jadi di sini kamu harus tahu, kita akan ada catatan dari determinan matriks. Jika determinan matriks A itu sama dengan 0, maka kamu menyebutnya sebagai matriks singular. Dan jika determinan dari matriks itu tidak sama dengan 0, maka kamu akan menyebutnya sebagai matriks non singular. Oke. Bagaimana cara menghitung inverse dari matriks yang berordo 2 kali 2? Perhatikan kembali. Jika matriks A di sini bernilai 1, 3, 0, 2, kita akan cari dahulu determinan dari A. Determinan dari matriks A maka diperoleh dari 1 kali 2, yaitu 2, dikurang dengan 3 kali 0, yaitu 0. Dan determinan dari matriks A bernilai 2. Maka kita sudah pastikan bahwa matriks A mempunyai inverse-nya. Sehingga A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikali dengan A join dari matriks A. Maka kita boleh tuliskan 1 per 2 itu dikali dengan bertukar tempat 2, 1, min 3, 0. Maka inverse dari matriksnya yaitu setengah kalikan 2, nilainya 1, setengah kalikan min 3 per 2, setengah kalikan 0, nilainya 0, setengah kali 1 yaitu setengah. Maka inilah yang dikatakan matriks inverse dari A. Bagaimana paham untuk inverse matriks yang ordonya 2 kali 2? Bagaimana, sudah paham? Kita lanjut ya ke inverse matriks yang berordo 3 kali 3. Jika Bunat mempunyai sebuah matriks dengan elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka rumus matriks B yaitu tetap sama dengan ordo yang 2 kali 2, yaitu inverse matriks B diperoleh dari 1 dibagi dengan determinan matriks B dikalikan dengan A join dari matriks B. Determinan untuk ukuran 3 kali 3 kalian sudah mempelajarinya tadi. Dan sekarang pahami dulu untuk apa sih A join B? Ini agak istimewa. Perhatikan pelan-pelan ya. Matriks yang di dalam untuk A join B
itu kita sebut sebagai matriks kofaktor. Bagaimana cara memperolehnya? Perhatikan di sini. Awalnya kita mempunyai matriks B sebelum kita matriks kofaktor dari B, di mana di dalamnya itu kita bisa peroleh misalkan matriks kofaktornya. Ini Bunda kasih secara sebentar matriks kofaktor dari B. Dari B yaitu pertama, kita perhatikan di sini. Kita sebenarnya mau ditulis misalkan kasih tanda gini aja deh, ko ya, K, kofaktor. Nah, pertama diperolehnya gini. Kita tutup nih baris pertama, kolom pertama, maka kita akan punya elemen E, F, H, I. Kita tuliskan di sini. E, F, H, I. Selanjutnya masih tetap baris pertama, kolom kedua, maka kita akan punya elemen D, F, G, I. Kita tuliskan di sini. D, F, G, I. Selanjutnya juga sama. Baris pertama tetap yaitu kolom ketiga, maka kamu akan punya elemen D, E, G, H. D, E, G, H. Nah, karena yang matriks kofaktor, maka kita akan bergerak positif, negatif, positif. Secara simpelnya bahwa dia diperoleh dari ini 1 terletak 1 tambah 1 minus kofaktornya. Min 1 baris pertama, kolom kedua. Jadi dia berpangkat ganjil, maka dia menghasilkan nilai yang negatif. Untuk baris pertama kolom ketiga, min 1 kita pangkatkan baris pertama tambah 3. Maka dia menghasilkan pangkat yang genap. Selanjutnya, bahwa adjoin B itu diperoleh dari transport matriks kofaktor. Artinya apa? Posisi baris berubah menjadi kolom. Jadi adjoin dari B itu merupakan transpos dari matriks kofaktor. Maka posisinya tadi jika kamu teruskan, kita bergerak ini. Baris kedua, kolom pertama, kita punya B, C, H, I. Kita tulis ya. B, C, H, I. Simpelnya positif, negatif. Maka kolom ketiga, baris ketiga, maka dia positif. Baris ketiga itu diperoleh dari baris ketiga, kolom pertama, B, C, E, F. B, C, E, F. Dan selanjutnya kita buat dulu misalkan determinannya. Ini boleh min, plus, min, plus. Ini bisa kamu lengkapi di sini bahwa kita punya yang ditanya adalah baris kedua, kolomnya kedua. Elemen yang kita peroleh adalah A, C, G, I. Kita tulis di sini A, C, G, I. Berikutnya juga sama. Baris kedua, kolom ketiga. Maka yang kita punya adalah siapa di sini? A, B, G, H. Kita tulis ya. A, B, G, H. Untuk dua elemen berikut ini bisa kalian lengkapi kan? Dan setelah itu untuk memperoleh adjoinnya tadi, transpuskan posisinya di mana baris berubah menjadi kolom. Di sini sudah terlihat
baris pertama berpindah menjadi kolom yang pertama. Sudah paham yang disebut dengan adjoin dari matriks yang berordo 3 kali 3? Yuk, setelah mempelajari inverse matriks ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3, sekarang kita masuk ke sifat-sifat dari inverse matriks. Yang pertama, kamu harus pahami jika sebuah matriks dikalikan dengan inversenya atau kebalikannya, maka dia akan menghasilkan matriks identitas. Jika dua matriks A kali B terus kamu inverskan, itu nilainya akan sama jika kamu kerjakan inverse dari matriks B dikalikan dengan inverse matriks A. Sifat yang ketiga, jika sebuah matriks inverse kita inverskan kembali, maka dia akan menghasilkan sebuah matriks awal. Bagaimana sifat yang keempat? Jika kamu punya sebuah matriks dipangkatkan n, kemudian kamu inverskan, itu secara sederhana kamu boleh kerjakan dahulu. Inverskan matriks A-nya, hasilnya kamu pangkatkan dengan n. Dengan n-nya bergerak dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bagaimana sifat berikutnya? Jika kita punya sebuah konstanta dikalikan dengan matriks, kemudian kita inverskan, itu sama juga dengan kamu kalikan 1/k dikali dengan inverse matriksnya. Sifat berikutnya, jika kamu punya matriks transpose, kemudian diinverskan, itu sama juga kamu dengan inverse matriks, kemudian kamu transposkan. Sifat yang terakhir, jika kamu punya sebuah konstanta dikalikan matriks inverse, kemudian kamu pangkatkan n, itu akan memperoleh nilai yang sama jika konstantanya kamu pangkatkan n dikalikan dengan matriks inverse-nya juga dipangkatkan n. Dan kalian boleh mencoba untuk memberi contoh pada masing-masing sifat inverse. Baiklah, jika kalian belum paham tentang mencari inverse dari matriks ordo 3 kali 3, perhatikan pelan-pelan ya. Tentukan inverse dari matriks C, di mana matriks C itu adalah 3 min 3 1 2 0 3 0 1 1. Jika ditanya inverse, rumusnya sama. Jadi C inverse itu akan dapat kamu peroleh jika kamu punya 1 per determinan dari matriks C dikalikan dengan adjoin dari matriks C. Jadi sama. Nah, kamu harus tentukan pertama adalah determinan dari matriks dan kamu harus mencari adjoin dari matriks C. Kita cari dulu determinan dari matriks C. Determinan matriks C itu bisa kamu peroleh dari posisi 3, 2, 0, min 3, 0, 1, 1, 3, 1. Jangan lupa ya. 3, 2, 0, 2 kolom pertama, min 3, 0, 1. Maka determinannya 3 kali 0 kali 1, 0, min 3 kali 3 kali 0, 0 juga, 1 kali 2 kali 1 yaitu 2. Selanjutnya, perhatikan lagi, min 3 kali 2 kali 1, min 6, 3 kali 3 kali 1 itu 9. Perhatikan di sini 0 kali 0 kali 1 yaitu 0. Ternyata hasilnya 2 min 6 tambah 9, 3. 3 kali negatif maka dia adalah min 3. Maka determinannya nilainya min 1. Selanjutnya kita akan mencari adjoin dari C. Sebelum kita mencari adjoin dari C, yuk kita buat dulu matriks kofaktornya. Kofaktor
matriksnya. Baris pertama kita punya nih ya, baris pertama kolom pertama. Maka kita akan punya determinannya yaitu 0, 3, 1, 1. Selanjutnya baris pertama kolom kedua kita punya 2, 3, 0, 1. Oke, 2, 3, 0, 1. Jangan lupa karena pangkatnya ganjil, minus. Selanjutnya kita punya baris pertama kolomnya ketiga yaitu 2, 0, 0, 1. Selanjutnya baris kedua, ini kita punya baris kedua kolom pertama, maka kita akan punya -3, 1, 1, 1. Pangkatnya ganjil. Selanjutnya kamu akan punya matriks lagi. Ini Bunda buat kotaknya dulu, min plus min. Ini letaknya di mana? Baris kedua kolom kedua. Baris kedua kolom kedua, maka kita punya 3, 1, 0, 1. 3, 1, 0, 1. Selanjutnya baris kedua kolom ketiga, maka yang ada 3 min 3, 0, 1. Untuk yang ketiga, nih kita punya, jangan lupa. Oke, baris ketiga kolom pertama kita tutup, kita punya -3, 1, 0, 3. Baris ketiga kita punya kolom kedua 3, 1, 2, 3. Yang ketiga kita punya baris ketiga kolom ketiga 3 min 3, 2, 0. Maka kofaktornya kamu boleh hitung langsung kok. Berapa di sini? 0 kali 1, 0. Dikurang 3, min 3. Determinannya jangan lupa. 2 kali 1, 2. Dikurang 0. Kalikan min. Min 2. 2 kali 1, 2. Kurang 0, 2. Min 3 kali 1, min 3. Kurang 1, min 4. Min 4 kalikan minus. Hasilnya 4. Pelan-pelan ya. 3 kali 1, 3. Dikurang 0, 3. 3 kali 1 dikurang 0. Kalikan min. Min 3. Min 3 kali 3, minus 9. Kurang 0. Min 9. 3 kali 3, 9. Kurang 2, 7. Kalikan minus. Min 7. Selanjutnya 3 kali 0 dikurang min 3 kali 2, min 6. Positif 6. Ini adalah kofaktornya. Bagaimana dengan adjoinnya? Sudah ketemu ya kita matriks kofaktor dari matriks C. Tadi apa yang kita sebut dengan adjoin? Di sini yang kita sebut dengan adjoin dari matriks C itu adalah transposnya. Transpos dari matriks kofaktor. Maka adjoin dari matriks C kita dapatkan baris pertama min 3, min 2, 2 itu berubah menjadi kolom, yaitu kolom min 3, min 2, 2. Baris kedua berubah menjadi kolom kedua 4, 3, min 3,
baris ketiga berubah menjadi min 9, kolom min 7, 6. Inilah adjoin dari matriks C. Selanjutnya, kalian tinggal menghitung bahwa C inverse itu adalah 1 per determinan. Tadi nilai determinan kita adalah negatif 1 dikali dengan adjoinnya yaitu min 3, min 2, 2, 4, 3, min 3, min 9, min 7, 6. Maka matriks inverse-nya kita peroleh 3, min 4, 9, 2, min 3, 7, min 2, 3, min 6. Bagaimana? Sudah paham tentang inverse matriks ordo 3 kali 3? Tentunya banyaklah berlatih supaya kamu semakin teliti. Terima kasih, sampai ketemu ke materi persamaan matriks. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe dari video pembelajaran Bunat ini. Terima kasih.